Shalom adik-adik Komsel Remaja. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih bisa bertemu di dalam firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Hari ini kita sudah menginjak tahun 2021 adik-adik ya. Tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin adik-adik ya. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang buah-buah roh ya. Kita masih belum selesai. Kita akan bicara tentang buah roh kelemah lembutan adik-adik ya. Apa itu lemah lembut kak? Nah, lemah lembut itu adalah ketenangan dalam bersikap maupun berbicara yang bersumber dari hati yang baik ya. Ketenangan dalam bersikap atau berbicara yang bersumber dari hati yang baik. Jadi orang yang tuturnya lemah lembut, perkataannya lemah lembut, hatinya lemah lembut, itu pasti adalah orang yang hatinya baik adik-adik ya. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah adik-adik ya. Ya, perkataannya lemah lembut itu bukan berarti orang yang lemah loh ya. Justru orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kuat adik-adik ya. Loh kenapa kan dikatakan orang yang kuat ya? Bukan orang yang lemah ya. Orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan dirinya, bisa menguasai emosinya ya. Perkataannya lemah lembut itu berarti dia orang yang kuat adik-adik ya. Bisa mengendalikan seluruh kehidupannya adik-adik ya. Puji Tuhan. Ya, kalau tukang periuk itu memilih tanah, itu tanah yang keras atau tanah yang lembut untuk membentuk menjadi sesuatu yang indah ya. Pasti tukang periuk ya, pasti akan memilih tanah yang subur, tanah yang lembut. Nah, bukan tanah yang keras ya. Kalau tanah yang keras nggak bisa dibentuk adik-adik ya. Tanah yang lembut yang dipilih untuk dibentuk supaya menjadi sesuatu yang indah di tangan tukang periuk ya. Lemah lembut adik-adik ya. Kalau tanah yang keras pasti akan dibuang oleh tukang periuk ya. Misalnya kalau tanah yang keras itu untuk lempari orang ya. Nah, untuk kejahatan adik-adik ya. Ya, jadilah kita menjadi tanah yang lembut, hati-hati yang lemah lembut ya. Juga adik-adik, kalau adik-adik di rumah ya, tentunya pasti memilih kasur yang empuk, kasur yang lembut, atau kasur yang keras ya untuk tidur ya. Tentunya adik-adik milih yang kasur yang lembut ya, enak ya, nyaman buat tidur. Kasur yang empuk ya, bantal yang empuk, yang lembut, bukan yang keras. Kalau yang keras pasti kita tidur sakit semua adik-adik ya. Nah, kita pasti memilih ranjang atau tempat tidur yang lembut adik-adik ya. Nah, itu adik-adik, kelembutan itu memberikan rasa nyaman adik-adik ya. Ya, kelemah lembutan itu memberikan rasa nyaman adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut ya. Coba kita baca firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mencontohkan sebagai pribadi yang lemah lembut ya. Ya, datanglah padaku, aku ini lemah lembut ya. Kenapa orang datang pada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus pribadi yang lemah lembut, tutur katanya lemah lembut. Nah, dan dengan kelemah lembutan hatinya itu memberikan ketenangan, rasa nyaman kepada orang lain ya. Meskipun di dalam firman Tuhan dikatakan banyak orang yang berdosa ya, orang yang sakit dan sebagainya, Tuhan Yesus katakan dengan lemah lembut, Tuhan sudah mengampuni dosamu, jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, karena ada rasa nyaman, ketenangan yang dia terima. Itu adik-adik ya. Jadi kelemah lembutan itu mendatangkan rasa nyaman adik-adik. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, lemah lembut itu dapat meredakan kegeraman atau amarah. Nah adik-adik ya, lemah lembut dapat meredakan amarah adik-adik ya. Kalau orang yang marah ya, Ya, misalkan saudara kita, adik kita,
atau kakak kita atau orang tua kita mungkin ya marah ya. Tapi kalau kita balas dengan marah, akan selesai nggak masalahnya adik-adik? Pasti akan lebih runyam adik-adik. Tapi kalau kita sabar, lemah lembut, ya kita jawab dengan lemah lembut, maka itu amarah itu bisa reda. Oke, kita baca firman Tuhan di Amsal 15 ayat 1. Dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, cocok adik-adik ya. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, meredakan emosi, meredakan kemarahan. Tapi justru perkataan yang pedas ya, itu membangkitkan marah gitu loh. Jadi kalau adik-adik disakiti mungkin ya, dimarah-marah ya, kita belajar meskipun sulit adik-adik, gak gampang gitu ya. Biasanya kita spontan kalau ada orang marah, ada orang mengata-ngatai kita balas lebih jahat ya. Itu adik-adik ya. Tapi kita belajar firman Tuhan di sini, katakan kita belajar lemah lembut supaya amarah itu bisa reda, supaya ketegangan, pertikaian itu bisa reda dengan jawaban yang lemah lembut ya. Adik-adik ya, kita belajar meskipun sulit ini ya. Cuman Tuhan Yesus ingin agar kita seperti Dia, pribadi yang lemah lembut ya adik-adik ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lemah lembut itu, hati yang lemah lembut itu bisa menerima firman Tuhan dengan baik ya adik-adik. Kita baca firman Tuhan Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu ya adik-adik ya. Adik-adik ya, kalau kita mendengar firman, kalau hati kita keras, hati kita dongkol, hati kita marah, firman itu bisa masuk ya. Cuman enggak semuanya masuk ya, cuman mungkin sedikit yang masuk. Dan ingat adik-adik, kita pernah belajar perumpamaan ya. Kalau tanah yang keras berbatu-batu, terima firman itu bisa ya, bertumbuh, tapi sebentar akan benih firman itu akan layu, akan mati gitu loh ya, karena tanahnya keras adik-adik ya. Tapi kalau tanahnya kita lembut ya, kita bisa menerima firman dengan sempurna, dan firman itu bisa menyelamatkan jiwa kita, memberkati orang lain lewat kehidupan kita adik-adik ya. Nah, jadi ada 3 hal kita belajar menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Karena dengan lemah lembut yang pertama, kita bisa memberikan rasa nyaman, ketenangan buat orang lain ya. Yang kedua, dengan lemah lembut kita bisa meredakan amarah, kegeraman ya, sehingga pertikaian itu bisa mereda dengan orang yang lemah lembut adik-adik ya. Yang ketiga, kalau hati kita lemah lembut, kita bisa menerima firman. Firman itu luar biasa adik-adik ya. Firman itu bagaikan harta yang terpendam, itu hanya bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang hatinya lemah lembut adik-adik ya. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus ya. Orang akan nyaman dengan kita adalah orang-orang yang lemah lembut. Orang gak mungkin bergaul dengan orang-orang yang keras hati, kasar dan sebagainya adik-adik ya. Pasti kita pengen bergaul dengan orang yang lemah lembut, yang tenang, yang baik, kata-katanya baik gitu ya, tulus ya, lemah lembut adik-adik ya. Jadi kita belajar menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain ya. Ayat yang terakhir 1 Petrus 3:4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Biarlah kelemah lembutan menjadi perhiasan dalam hati kita, karena itu berharga di mata Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.